Mutiara Hikmah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas seruan-seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh manusia yang terdapat dalam Al-Quran. Dan di antara seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia adalah seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman yang artinya, wahai manusia, sembahlah Allah. Siapa? Rabb kalian, Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada edisi kali ini kita akan membahas tentang hakikat tujuan diciptakannya manusia. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21 tadi yang kita sebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menciptakan mereka dari tiada menjadi ada, dan juga menciptakan orang-orang sebelum mereka. Dari sini para muslim rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya bisa kita pahami bahwa hakikat diciptakan manusia itu adalah memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini adalah seruan yang pertama kepada manusia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan lebih jelas dan lebih gamblang tentang hakikat tujuan diciptakannya manusia. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, menghambakan dirinya kepadaku. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, bukan hanya manusia, bahkan jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui sedikit bahwasanya bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan manusia, bahkan menciptakan jin, yang tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh kepada para hamba tersebut dan ibadah para hamba. Oleh karenanya dalam ayat setelah dari surah Az-Zariyat ayat 56, di ayat yang ke-57 dan 58 Allah menjelaskan. Kita sebutkan terlebih dahulu di ayat yang ke-56 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Tidaklah aku inginkan
mereka itu memberikan rezeki kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin. Aku tidaklah inginkan dari mereka sedikit pun rezeki. Wa ma uridu ayyut'imun. Dan aku tidak ingin mereka itu memberikan makan kepadaku. Bahkan sebaliknya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Ar-Razzaq, zat yang terus-menerus memberikan rezeki. Dzul quwwah, bahkan dialah zat yang maha kuat. Al-Matin, dan zat yang maha kokoh. Ayat yang ke-58 dari surah Adz-Dzariyat ini menjelaskan kepada kita, membantah kepada siapapun yang menduga bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, para hamba ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menduga bahwasanya Allah seolah-olah butuh dengan hambanya. Ketika dia menciptakan hamba tersebut untuk beribadah kepadanya, seolah-olah Allah butuh kepadanya. Butuh kepada hamba, butuh kepada ibadah para hamba. Yang itu akan menambah kekuasaan Allah, menambah rizki Allah, menambah kekuatan Allah dan kekokohan Allah. Maka Allah katakan, innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya bahkan Allah yang memberikan rizki itu kepada mereka. Dzul quwwah, bahkan dia yang memiliki kekuatan. Allah yang memberikan rizki kepada hamba, Allah yang memiliki kekuatan dan menguatkan para hamba. Al-Matin, dan zat yang maha kokoh, di antaranya mengokohkan para hamba. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tak butuh dengan kita, tak butuh dengan para hamba dan ibadah kita, ibadah para hamba. Dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, di antara potongan dari hadis qudsi tersebut yang Allah katakan, ya ibadi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai para hambaku, sesungguhnya andaikan kalian dari generasi awal kalian sampai generasi akhir kalian, jin dan manusianya kalian itu semuanya bagaikan satu hati yang paling bertakwa seperti Rasulullah SAW. Semuanya seperti itu. Mazada dzalika fi mulki syai'ah. Tidaklah hal itu menambahkan sedikit pun pada kekuasaanku. Sebaliknya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'ah. Wahai para hambaku, sesungguhnya andaikan kalian dari generasi awal kalian sampai akhir kalian, jin dan manusia kalian, semuanya para hamba tersebut itu bagaikan ya satu hati yang paling bengis, paling kejam, maka hal itu tidaklah mengurangi kekuasaanku. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, sedikit pun tidak ada pengaruhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ketaatan para hamba dan kedurhakaan para hamba. Jadi ibadah para hamba dan para hamba ini enggak dibutuhkan oleh Allah. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, tujuan kita hidup adalah mengabdikan diri kita kepada Allah dengan ibadah kepada Allah, dan kembali kebaikan dari ibadah tersebut adalah kepada kita. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah mengatakan, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi jiwa tersebut kebaikan yang dia usahakan, wa 'alaiha maktasabat, dan atas jiwa tersebut tanggungan keburukan yang dia lakukan. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dalam surah Al-Isra Allah mengatakan, apabila kalian berbuat baik, maka sungguh kalian telah berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Namun apabila kalian berbuat buruk, maka keburukan itu pun untuk kalian sendiri. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, inilah hakikat dari tujuan para hamba diciptakan oleh Allah, beribadah dan kebaikannya juga untuk kita. Semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.